sama kegiatan Mas Tio akhir-akhir ini? Mungkin boleh diceritain dikit dulu nggak sih sebelum nanti akhirnya kita masuk ke materi gitu. Kesibukannya akhir-akhir ini apa gitu? Oke. Jadi kalau akhir-akhir ini aku coba belajar di budidaya ikan lele, ternak lele. Kemarin kita masukin bibit sekitar 8.000 ekor dan alhamdulillah sudah panen semua ya Lin ya. Total akumulasi panen kita sampai 767 kilo, 767 kilo dari 8.000 bibit itu. Dan lumayan, hasilnya lumayan karena per kilonya kita jual antara sekitar 14 sampai 16 14 sampai 17 kilo. Itu kesibukan. Kemarin baru selesai angkat semua, baru selesai olah kolam, sekarang lagi dibersihkan dulu, tunggunya sekitar 4 harian, baru nanti setelah itu kita olah lagi. Kesibukan selama di rumah itu tadi, belajar bisnis tentang itu. Belajar bisnis ya, mungkin teman-teman di sini yang pengen belajar bisnis bisa langsung tanya-tanya sama Mas Tio gitu. Mas Tio juga lagi belajar, kita juga sama-sama belajar. Untuk daftar pertanyaannya, nanti mungkin teman-teman bisa langsung open mic atau enggak langsung chat di kolom komentar ya. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin langsung ke materi aja lah ya Mas Tio ya. Gimana caranya belajar bisnis di usia muda. Mungkin buat teman-teman KKN Tanjung Jaya, remaja-remaja di Tanjung Jaya biar punya semangat untuk memulai bisnis. Oke, bismillah. Selamat pagi teman-teman semua. Makasih banyak atas undangannya teman Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten. Karena aku di ilmu politik, kalau bicara tentang Banten pasti keingatnya dinasti politik, ya kan? Tapi hari ini kita bicara tentang dinasti politik, kita bakal lebih banyak bahas tentang bisnis di usia muda yang bisa kita maksimalin, bisa kita gunain di sekitar kita, mulai dari sekitar kita. Gitu. Oke, next. Oke, aku berangkat dari satu latar belakang bahwa krisis pandemi ini tuh suatu hantaman besar bagi sektor bisnis. Itu terkena dampaknya dari yang besar sampai yang kecil kayak gitu. Tapi kalau kita lihat itu ada beberapa bisnis yang dia hancurnya gila-gilaan, tapi ada bisnis yang justru dia itu tumbuhnya dengan cepat. Tapi juga ada yang between, ada yang di antara. Contoh misalnya yang The Fall itu tuh kayak hotel atau tourism itu hancur banget, penerbangan, terus MICE, resto, sinema, sport, dan lain-lain itu hancur, tapi ada bisnis lain yang tumbuh cepat, kayak e-commerce, logistik delivery, food delivery, terus home fitness, dan sebagainya, itu dia naiknya tinggi banget. Tapi ada yang diantaranya, kayak pendidikan, bank, agrikultur, manufacturing, dan juga insurance, itu dia bisa dibilang cukup stabil. Nah, kalau kita kontekstualisasikan di DIY, Jogja itu ya Lin ya, itu provinsi yang pendapatan paling besarnya ada dari sektor pariwisata. Hampir berapa persen lah, pokoknya itu mayoritas gitu loh. Karena pandemi dia jatuh. Bahkan di Sleman itu tadi yang targetnya 1 triliun pendapatan daerahnya diturunin jadi 700 miliar. Tapi meskipun sektor pariwisata terhantam, tapi ada sektor bisnis lainnya yang dia justru naik. Kayak misalnya frozen food, itu dia naik drastis sampai sekitar 500%. Contoh lagi kayak misalnya produk jamu sekitar 900% dia naik drastisnya kayak gitu. Olahan bahan baku, daging, dan lain-lain itu sekitar 200%. Poin intinya adalah meskipun ini mengatakan sektor bisnis, tapi ternyata ada bisnis yang jatuh, ada bisnis yang naik juga kayak gitu loh. Itu latar belakang yang pertama. Next. Oke, latar belakang yang kedua adalah kalau kita lihat hari ini karena pandemi ini, dia kalau kita lihat data dari Kemenaker itu mencatat bahwa sekitar 3,05 juta orang itu terkena PHK, pemutusan hubungan kerja, dan diperkirakan tambahan pengangguran itu mencapai 5,23 juta orang. Jadi ternyata karena pandemi ini tadi banyak orang yang nganggur nih, banyak orang yang nggak kerja, artinya tingkat kemiskinan itu bisa jadi bakal meningkat karena banyak yang orang nggak kerja gitu loh. Bingung lagi nih kan, anak-anak muda ngerintis usaha juga banyak yang hancur, mau kerja juga sulit karena perusahaan itu berusaha untuk menekan biaya operasional dengan cara mengurangi biaya pekerja. Terus kalau kita mau daftar PNS sama juga, pemerintah itu sedang melakukan moratorium PNS, bahkan Kementerian Keuangan menghentikan sementara rekrutmen pegawainya itu
sampai 5 tahun ke depan, bahkan sekalipun dia lulusan STAN kayak gitu, PKN STAN, itu nggak bisa daftar. Nah, poin pentingku adalah banyak sektor, baik sektor bisnis ataupun misalnya kalau kita mau jadi karyawan itu juga sulit, atau kita mau jadi ASN itu juga sulit. Semuanya serba sulit hari ini. Bagi kita anak muda yang mungkin fresh graduate itu pasti galau banget nih. Baru lulus mau kerja di mana, mau ngapain itu pasti bingung banget. Nah, next. Berangkat dari latar belakang tadi, rumusan masalahnya simple. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dalam keadaan krisis seperti sekarang? Ya kan? Nah, jawabannya adalah, coba next. Simple juga, bahwa kita perlu membaca peluang untuk membuka usaha. Kenapa? Karena kalau kita lihat data secara statistik, pengusaha yang ada di Indonesia itu masih dikit banget. Baru sekitar 2-3% aja. Itu pun bahkan termasuk yang UMKM dan juga perusahaan-perusahaan besar. Bandingin dengan Malaysia, itu 5%, Singapura itu 7%, US, Jepang itu jauh lebih tinggi lagi. Padahal negara yang besar, negara yang misalnya tingkat perekonomiannya itu baik, itu ditunjang oleh masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha. Karena ketika misalnya orang jadi pengusaha, maka produktivitas itu tinggi, terus misalnya income untuk negara itu juga bertambah, tingkat kesejahteraan masyarakat juga bakal meningkat kayak gitu loh. Makanya peluang untuk menjadi pengusaha itu masih besar banget. Karena masih sekitar 2-3% dari total populasi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, tapi gimana caranya? Jadi ini yang aku lakukan ya, karena memang aku bukan akademisi, praktisi, ini yang aku lakukan. Aku percaya bahwa ketika krisis itu, ya dalam setiap krisis itu pasti ada selalu ada peluang. Bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan kayak gitu loh. Nah, setelah aku yakin itu tadi, aku coba meriset privilege diri. Orang tuh kan biasanya itu kan bilangnya kayak gini ya, bahwa privilege itu kan terkait dengan perekonomian, bahwa orang kaya itu ada suatu privilege kayak gitu. Kalau kita ikutin perdebatan di Twitter kan biasanya tentang itu ya, tentang hard work atau misalnya kayak privilege kayak gitu kan. Tapi menurutku privilege itu nggak hanya sebatas terkait dengan material. Privilege itu adalah sesuatu yang kita miliki tanpa kita usahakan. Aku coba ngelis, oh ternyata keluargaku itu tuh suka banget makan ikan. Hampir setiap hari itu selalu ada ikan, apapun itu. Entah misalnya ikan lele, ikan nila, ikan gabus, ikan patin, khususnya mayoritas ikan air tawar ya, itu selalu ada. Jadi sangat dekat sekali dengan ikan. Terus relasi misalnya, aku ternyata punya jejaring dengan pemain-pemain besar. Karena memang kebetulan keluargaku juga dulu mainnya di sektor perikanan, tapi karena memang sibuk jadi PNS dua-duanya, orang tua aku jadi itu nggak garap. Tapi aku udah punya jaring di sana, kayak gitu loh. Aku punya relasi di sana. Dan kebetulan ketika aku datang di rumah, itu ada lahan kosong di belakang rumah. Ibu yang usul kan, daripada aku nggak ngapa-ngapain aja di rumah, usul coba gimana kalau misalnya kamu cari kesibukan, lahan di belakang itu digarap. Akhirnya aku garap kayak gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah kita harus melihat privilege diri kita tuh apa. Karena kalau kita sudah tahu privilege kita tuh apa, ngelis itu apa aja, kita startnya itu nggak dari nol lagi. Ya, oke, karena aku sangat dekat dengan perikanan, startku itu akan berbeda dengan orang-orang yang dibesarkan di lingkungan pertanian. Kayak gitu. Pun sama misalnya, ketika aku mau mulai bisnis di sektor pertanian, startku tuh akan beda dengan anak-anak, dengan orang-orang yang misalnya lingkungannya pertanian. Kayak gitu. Gitulah kurang lebih intinya kayak gitulah terkait dengan privilege. Terus yang selanjutnya adalah riset peluang di sekitar kita. Aku sebenarnya coba ngeriset ya, karena data is king, data tuh sangat-sangat penting hari ini. Coba aku ngeriset. Banyak kan di warung-warung di sekitarku ini tadi, dia itu yang jualan ikan, dan ikannya pasti ikan lele. Ikan nila, oke, adalah tapi jarang. Ikan mas ada tapi jarang. Ikan patin juga ada tapi jarang. Paling banyak itu adalah ikan lele di warung-warung itu tadi. Kayak gitu loh. Bahkan ikan lele itu di sini selalu jadi top 5 commodity di daerahku. Bahkan kalau kita lihat statistik di Indonesia, ikan air tawar yang paling banyak dikonsumsi masuk 3 besar ya selalu ikan lele. Kayak gitu loh. Jadi aku melihat, oh ternyata ada peluang di sana. Terus kalau kita lihat dari jumlah konsumsi ikan per kapita Indonesia itu sampai hari ini baru 41 kg per orangnya. Jadi selama setahun orang tuh konsumsi ikan tuh baru 41 kg. Kalah banget kita sama Malaysia. Malaysia aja tembus 70 kilo
Singapura 80 misalnya. Apalagi kalau misalnya kayak Jepang itu sampai sekitar 140 kg. Itu besar banget selisihnya kan. Makanya sebenarnya kalau kita lihat secara historis, kultur ataupun nenek moyang kita kan dibesarkan dari budaya ini kan, laut kan, ikan kan, ya kan. Nah seharusnya tuh kita bisa lebih dari itu. Kalau kita bedah dari segi nilai gizi dan lain sebagainya, itu juga sangat-sangat sangat-sangat mendukung seperti itu. Dan yang terakhir adalah aku ngeriset bagaimana akses dan juga pasar yang mendukung di sini. Bahwa ketika aku usaha, aku besarin ikan budidaya, itu aku nggak khawatir ngejualnya. Karena apa? Karena pasti aku bakal ada yang beli. Nah, sesimpel itu sebenarnya aku tuh berpikirnya. Oke, next. Nah, terus kalau coba aku kontekstualisasikan dengan Desa Tanjung Jaya nih, yang ada di Banten ya, yang ada di Pandeglang. Itu kan dia dekat dengan pantai dan biasanya itu adalah pariwisatanya yang diutamakan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, misalnya nih, hasil Alfara dari riset Alfara itu bilang bahwa masyarakat itu paling banyak tuh pasca pandemi itu mau liburan, sebesar 21,8% itu mau liburan. Dia ngalahin orang-orang yang mau ke kantor, mau ke rumah ibadah, mau kemana misalnya, mau ke sekolah dan lain sebagainya kayak gitu loh. Paling banyak tuh mau liburan. Ini kalau misalnya bisa kita manfaatin, wah pecah banget. Ini bisa maksimal banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa dimanfaatin, ya udah nguap aja. Kita nggak bisa mendapatkan dampak ekonomi dari situasi ini kayak gitu loh. Nah, tapi yang perlu jadi catatan adalah meskipun situasinya kayak gini nih, masyarakat tuh pasti bakal tetap berlibur, tapi dalam situasi dan kondisi yang bisa dikontrol dengan physical distancing dan dia lebih kepada individual kayak gitu loh. Orang-orang itu akan lebih memikirkan tentang gimana caranya aku liburan tapi tetap safety dengan menerapkan protokol kesehatan kayak gitu dan mengurangi interaksi misalnya dengan orang-orang liburan secara grup. Itu biasanya kemungkinannya seperti itu. Terus bisa jadi ada bentuk baru virtual tourism di mana akan mulai muncul dengan memanfaatkan virtual reality. Ya meskipun nggak bisa menandingi keunggulan traveling secara fisik ya, mulai dari sentuhan, terus misalnya suara dan sebagainya, tapi kemungkinan virtual reality ini bakal booming. Provinsi DKI Jakarta kemarin sudah mencobanya ya, bagaimana kita bisa liburan lewat di depan handphone aja. Nanti mereka yang menyediakan fasilitasnya untuk keliling ke beberapa destinasi kayak gitu. Nah, untuk keluarga itu dia biasanya bakal berlibur dengan kendaraan pribadi. Itu yang makin populer karena memang kalau misalnya kita bareng-bareng dalam satu bus, kemungkinan untuk turunannya kan bisa lebih besar gitu ya. Itu bakal lebih populer. Dan yang terakhir itu adalah FBO. FBO itu adalah future business opportunity. Jadi apa sih kesempatan yang hadir dari new normal ini tadi? Nah, ternyata FBO-nya adalah pelaku pariwisata itu harus bisa loh mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku baru. Kita nggak bisa menerapkan strategi dengan cara-cara lama. Kita harus menggunakan cara-cara baru sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya kondisinya hari ini mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi orang untuk datang 50% misalnya kapasitasnya, ya harus dilakukan seperti itu kayak gitu loh. Atau misalnya orang-orang hari ini lebih aware dengan protokol kesehatan, ya kita harus menerapkan protokol kesehatan dalam pariwisata kita kayak gitu. Nah, liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti action, solo, terus juga virtualism dan lain-lain. Intinya adalah meskipun krisis ini tadi menghantam paling banyak itu di sekitar pariwisata, tapi selalu ada FBO-nya, ada future business opportunity, ada kesempatan ke depan bagaimana sektor pariwisata ini akan hidup. Kalau kita lihat nih misalnya kayak di DIY itu kan sektor pariwisata paling besar ya untuk pendapatannya. Nah, kayak di beberapa kabupaten itu dia sudah mencoba untuk bikin video, bukan tutorial ya, video dokumenter tentang bagaimana pengelolaan destinasi wisata itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Mereka ingin memberikan satu trust, satu kepercayaan, satu jaminan kepada publik bahwa ketika kamu datang ke tempatku, kamu akan dapat jaminan loh bahwa di sini menerapkan protokol kesehatan, bahwa harus jaga jarak, cek suhu tubuh dan sebagainya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya di Jogja udah mulai menggeliat sektor pariwisatanya seperti itu. Oke, next.
Oke, nah lalu apa yang harus dipersiapkan? Orang kalau apa namanya sejauh ini tuh banyak banget yang tanya, Mas, modalnya berapa sih untuk bisnis ini? Untuk lele ini berapa? Pakannya berapa? Ikannya berapa? Berapa total habisnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Orang tuh selalu berpikir tentang modal, tentang uang. Tapi menurutku yang terpenting itu adalah bisnis itu bukan hanya untuk mencari untung gitu ya, tapi prosesnya yang terpenting. Nah, sebelum uang itu, yang perlu dilakukan itu adalah knowledge atau pengetahuan. Orang tuh sering bilang ya, bahwa wah ternak lele itu mudah loh, tinggal masukin aja nanti kasih makan besar. Atau wah ikan lele itu jorok, bla bla gitu kan. Oke, itu adalah pengelolaan secara tradisional, cara lama. Orang nggak banyak yang tahu bahwa sudah puluhan jurnal, e-book yang aku baca dalam merintis usaha ini. Udah puluhan video di YouTube yang aku pelajari tiap pagi. Udah banyak puluhan artikel yang selalu kurangkum, artikel perikanan maupun bisnis yang kurangkum ku catat untuk belajar tentang ini. Karena memang menurutku pribadi pengetahuan itu penting banget. Jadi pengetahuan mulai dari bikin kolamnya seperti apa, pemberian bibitnya, pemberian pakannya yang baik seperti apa, jam berapa, treatment pakannya biar ikannya cepat besar gimana, cara cari pasar yang baik itu gimana gitu. Aku tuh sempat mikir loh, bayangin aja, warung-warung itu mereka udah punya pemasok tetap dan skalanya lebih besar dari aku, ya kan? Dan mereka secara kuantitas jauh lebih bisa menyediakan lebih banyak. Dan aku adalah pemain baru yang baru kali ini, terus kamu mau masukin ke warung, ngerusak pasar orang gitu kan? Tapi aku nggak berhenti, bahwa aku yakin pasti bisa untuk bikin jalur distribusi sendiri. Akhirnya banyak baca jurnal, banyak baca buku, e-book dan lain-lain kayak gitu. Oh, aku menemukan strategi gimana caranya bisa masuk meskipun kita pemain baru. Ada beberapa strategi misalnya kayak gitu loh. Intinya adalah knowledge, pengetahuan itu penting banget. Pun sama dengan sektor pariwisata misalnya. Jadi kita tuh nggak hanya sebatas mikir gimana caranya dapat modal yang besar untuk bikin desa wisata di tempatku ya gitu. Enggak, jangan itu dulu. Tapi mikir gimana caranya, oke, apa aja yang perlu disiapkan kira-kira kalau untuk desa pariwisata ya. Desa wisata, oh ternyata yang perlu dipersiapkan itu adalah misalnya perlu ada akses jalannya yang baik. Oh perlu ada misalnya toiletnya yang bersih. Oh perlu ada spot fotonya. Oh perlu ada tempat makannya. Oh perlu ada bla 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 gitu-gitu. Jadi kita harus cari tahu itu dulu. Pengetahuan itu penting. Terus yang selanjutnya itu adalah skill. Skill itu ya secara teknis ya, maksudnya nggak hanya sebatas pengetahuan, tapi ketika teknis di lapangan kita nggak bisa. Oke, kita tahu nih cara misalnya bikin bikin pakan yang bagus itu kayak gini. Tapi ketika dipraktekkan takarannya tuh lupa misalnya, atau nggak tahu kelebihan dan sebagainya gitu. Itu cara teknisnya. Tapi intinya adalah skill itu penting banget. Terus yang selanjutnya itu adalah network atau jejaring kayak gitu kan. Terus yang selanjutnya itu adalah support system. Support system itu ya semacam kayak keluarga. Kalau kita punya keluarga, yaitu yang jadi tempat yang orang yang mendukung kita kayak gitu kan. Nah terus yang terakhir itu adalah modal. Modal itu baru yang terakhir. Jadi aku nggak pernah menempatkan bahwa uang itu selalu yang utama. Tapi sebisa mungkin modal jangan yang langsung yang terakhir, uang jangan langsung yang utama gitu loh. Itu kurang lebih intinya kayak gitulah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Next. Oke, itu aja. Ini ada kata-kata yang menurutku menarik banget yang aku temukan di Instagram, bahwa intinya kayak gini nih. Kekecilan. Kecilan Lin. Berhenti mengagumi kisah sukses orang lain jika itu tidak memotivasimu untuk menulis kisah suksesmu sendiri. Intinya adalah kadang kita terlalu silau dengan orang lain, kesuksesan orang lain. Wah dia udah punya bisnis, wah dia misalnya omsetnya udah belasan juta, wah dia misalnya udah punya pelanggan tetap, gitu. Beda banget dengan aku. Nah, menurutku pribadi itu nggak penting gitu loh untuk mengagumi kisah orang lain ketika dirimu sendiri ternyata nggak fokus untuk membangun karirmu kayak gitu loh. Makanya jangan silau, fokuslah kepada karirmu. Kalau memang kamu ngelihat itu tadi ternyata membuat kamu insecure, udah tinggalin aja. Kamu fokus dengan karirmu sendiri. Meskipun banyak orang yang ngatain bahwa bisnis ternak lele itu kotor, bla bla gitu.
kamu harus bisa buktiin bahwa secara pengelolaan kamu bisa modern, bahwa secara kualitas ikanmu proteinnya tinggi, bahwa secara misalnya secara kuantitas kamu bisa panen jauh lebih banyak dari orang-orang lain kayak gitu. Itu aja dariku, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Tio atas penyampaiannya. Ini menarik banget nih. Ada beberapa poin yang menurut aku bisa jadi masukan untuk teman-teman yang pengen memulai usaha gitu. Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya, langsung open mic aja ya. Pak Aleh mungkin ingin bertanya terkait usaha yang sedang dirintis Mas Tio, atau gimana nih cara ngajak anak-anak Tanjung Jaya, anak muda Tanjung Jaya ini untuk merintis bisnis gitu. Karena kebanyakan nih yang saya dapat informasi bahwa pemuda Tanjung Jaya tuh masih ragu-ragu untuk memulai bisnis ya karena nggak ada modal gitu. Terus tadi udah kejawab nih sama Mas Tio kalau modal itu bukan salah satu penghalang untuk merintis usaha. Itu part sekian dari kita bagaimana merintis usaha baru. Oke, mungkin teman-teman yang lain pengen tanya dulu, atau aku penasaran nih Mas Tio. Mas Tio ini kan gini ya, basicnya itu adalah orang politik atau orang yang suka dengan dunia politik gitu. Tapi terus tiba-tiba beranjak di sisi lain untuk menjadi seorang usaha gitu, wirausahawan, terutama di ternak budidaya ikan lele. Sudah tapi belum bisa. Itu apa sih Mas dasar awal gitu? Dasar awal yang menjadikan Mas Tio tuh pengen gitu. Ya, oke. Jadi pertama itu alasanku ya, aku memang menjadi pengusaha. Maksudnya punya unit usaha dan mampu secara finansial di usia muda kayak gitu loh. Sebenarnya sesimpel itu aja, dan kulihat bahwa jadi pengusaha itu alternatif yang paling memungkinkan dengan tujuanku itu. Karena kalau misalnya misalnya jadi pegawai, oke lah, dia lebih stabil, lebih terjamin. Tapi dari segi kuantitas keuangannya mungkin dia terbatas kayak gitu loh. Dan kulihat pengusaha itu ada kemungkinan lebih besar di sana. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus kulihat jadi kayak gini, Lin. Kalau orang kan mungkin berpikir bahwa aku pengen jadi pengusaha ini gitu loh. Tapi menurutku pribadi, bisnis yang bisa dirintis itu adalah bisnis yang paling dekat dengan kita. Ya kan? Nah, yang kayak aku bilang tadi itu, aku ngelis privilege diriku apa aja. Misalnya aku dibesarkan dari keluarga yang suka banget dengan ikan. Terus misalnya aku sudah punya relasinya. Aku misalnya sudah punya kebetulan ada lahan kosong gitu loh. Nah, itu hal sesimpel itu yang harus dilakukan. Mungkin misalnya teman-teman ada yang orang tuanya tuh buka ruko sembako misalnya kayak gitu kan, kayak tos serba kayak gitu. Nah, menurutku pribadi itu akan lebih mudah merintis bisnis di sektor itu ketimbang aku yang belum punya bisnis di sana kayak gitu loh. Jadi aku tuh simpelnya adalah aku memang berusaha untuk jadi orang yang mampu secara finansial dan pengusaha jadi satu alternatifnya. Terus yang selanjutnya adalah kenapa perikanan? Karena memang aku ngelis privilege diri yang paling memungkinkan hari ini itu adalah di sektor perikanan. Kayak gitu. Mantap banget. Ini beberapa teman-teman udah ada yang pengen tanya nih. Sepertinya Pak Aleh udah open mic ya. Silakan Bapak Aleh kalau ingin bertanya, monggo dipersilakan. Monggo. Mungkin suaranya agak dibesarkan Pak Aleh. Baik, terima kasih. Sudah jelas? Ya. Sudah mantap. Di Tanjung Jaya memang lihat pariwisata sudah mulai ada ya. Dan memang untuk di sektor perikanan belum terlihat gitu. Belum terlihat. Yang sudah ada baru di Cenderamata. Cenderamata lumayan sudah mulai ada bimbingan dari Kang Denny tadi sudah ada. Nah, untuk memulai di sektor perikanan terutama lele mungkin butuh pengetahuan lebih lanjut ya, kemampuan untuk ininya, untuk supaya giroh semangat memulai usaha di bidang perikanannya supaya lebih kuat lagi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih.
Jadi emang sepertinya pariwisatanya kan sudah mulai berkembang ya Pak, tapi mungkin di sisi lain di perikanan masih anak-anak pemuda sana masih belum tergerak hatinya untuk memanfaatkan potensi lain di luar pariwisata seperti itu. Ya, betul. Bahkan untuk pemuda belum sama sekali mulai untuk dalam hal perikanan ya, belum sama sekali mulai. Mungkin butuh informasi atau bimbingan secara gimana supaya mereka semangat dalam memulai usaha dalam perikanan lebih bagus gitu. Ya, terima kasih. Aku mau tanya dong. Iya, boleh. Pak, saya mau tanya Pak, kalau di tempat itu Pak, di Tanjung Jaya itu ikan yang paling banyak dikonsumsi itu apa Pak? Maksudnya kan itu di dekat pantai ya, apakah tetap ikan air tawar atau ikan air laut kayak cakalang atau mungkin lobster atau mungkin kerapu kayak gitu? Oke, baik, terima kasih. Untuk daerah Tanjung Jaya yang sudah biasa itu ikan-ikan laut kayak kue gitu kan, ada kerapu juga itu. Nah, ikan laut yang pinggir-pinggiran juga banyak diantaranya. Udang sih ada udang, tapi kalau lobster belum, karena harganya lumayan kan, lobster malah keluar kalau lobster. Terima kasih. Oke. Mungkin itu ya Mas Tio kendalanya dari anak-anak Tanjung Jaya mungkin belum bisa memanfaatkan potensi perikanan. Padahal kan banyak banget yang bisa gitu diolah, yang bisa dimanfaatkan. Atau mungkin belum ada tempat untuk itunya Pak, tempat budidaya. Iya, budidaya di Cipanan sudah ada. Di antaranya ada kerapu, ada apa ya, yang saya tahu baru kerapu ya yang sudah ada. Memang dijual keluar sih, tidak dimasak, hanya sedikit yang diolah di sana gitu. Ya, oke. Mungkin ya, jadi masuk ya Lin ya. Oke, siap. Jadi memang kalau misalnya kita mau bisnis kayak gitu, mau memulai, itu perlu menyesuaikan dengan pasarnya. Jadi kita tuh nggak bisa misalnya mau usaha ini, tapi ketika kita udah usaha bingung jualnya kemana. Makanya tadi kan saya tanya ya Pak ya, kira-kira yang jadi top 5 komoditi lah ikan yang ada di sana tuh apa? Nah ternyata paling banyak kan ikan laut kan ya, bukan air tawar. Artinya kalau konteksnya kayak gitu, budidaya ikan lele itu kurang cocok di sana. Tapi yang paling cocok adalah budidaya ikan air laut yang ada di sana kayak gitu loh. Nah itu satu kata kunci. Terus yang kedua adalah kalau di laut itu dia bisa dibilang punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang berusaha di ikan air tawar. Apa? Air. Kalau misalnya di laut itu sumber airnya itu banyak banget gitu kan. Sedangkan kalau misalnya air tawar, kita itu berusaha untuk cari tempat yang ada sumber airnya. Kalau misalnya memang nggak ada, kita pakai sumur bor. Itu butuh biaya lagi kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya sudah ada airnya di sana, tinggal kemauan aja, tinggal diolah. Sebenarnya kalau kita lihat data statistik, ikan air laut yang paling banyak dikonsumsi itu tuh ikan cakalang dan ikan tongkol. Itu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kerapu mungkin karena mungkin agak mahal, jadi dia nggak terlalu banyak kayak gitu loh. Nah, tapi itu kan secara keseluruhan, secara general ya. Bisa jadi kalau misalnya memang di Tanjung Jaya itu paling memungkinkan itu adalah kerapu, ya kerapu itu tadi yang paling cocok untuk dibudidayakan. Nah, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan caranya, sebenarnya ini Lin yang sering banget dialami masyarakat di pedesaan ya. Apalagi misalnya masyarakat yang aksesnya itu agak sulit kayak gitu loh. Jadi mereka tuh biasanya sudah ada keinginan, sudah ada potensi di sana, tapi dari segi knowledge itu kurang kayak gitu loh. Jadi mereka nggak tahu nih pemanfaatan yang baik itu gimana caranya dalam lahan yang sempit tapi produktivitasnya tinggi kayak gitu. Misalnya kayak punyaku, itu lahannya tuh hanya lebarnya 6 meter, 7 meter, panjangnya itu 16 meter, tapi produktivitasnya itu sampai 767 kilo. Bahkan sebenarnya itu bisa sampai 800-900 kilo kayak gitu loh. Itu kan produktivitasnya tinggi. Nah, masyarakat itu yang belum tahunya adalah gimana caranya ngelola dengan baik. Coba misalnya
Ya, salah satu masalah yang sering dialami pemuda itu adalah tingkat kematian. Orang-orang itu mortality rate-nya itu dia biasanya tuh di atas 7 sampai 10 lah, atau survival rate-nya itu sekitar 85 sampai 90 orang-orang. Tapi kemarin itu kalau kalau ini apa ya, kalau aku terapkan itu survival rate-nya itu 97,8%. Artinya tingkat kematian itu hanya 2,2%. Untuk orang yang pertama kali memulai itu kecil banget tingkat kematiannya dan tinggi banget tingkat kehidupannya. Kenapa? Karena memang dari segi knowledge kita tahu nih caranya kalau ikan sakit harus diobatinya gimana. Cara kalau misalnya ikan biar tetap sehat, kualitas airnya harus dijaga kayak gitu loh. Nah, betul. Itu yang problem yang sering dihadapi oleh masyarakat kayak gitu loh. Itu sih kalau dariku. Jadi poin pentingnya adalah perlu disesuaikan konteksnya konsumsi ikannya tuh yang paling banyak di mana. Terus yang itu tadi problem yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pengetahuan masyarakat. Keinginan sudah ada, potensi sudah ada, tapi dari segi pengetahuan belum. Nah itu yang problem penting banget kayak gitu. Itu ya mungkin Pak Aleh, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aleh. Oke, mungkin teman-teman lain juga udah pada pengen tanya nih. Ada Dira pengen tanya apa, bisa open mic? Selamat pagi Mas Tio, selamat pagi Erlina. Pagi. Perkenalkan, saya Dira dari tim KKN Tanjung Jaya. Di sini sebenarnya bukan ke bertanya sih, lebih ke meminta pendapatnya Mas Tio nih tentang pariwisata mainstream di Indonesia. Ini saya kasih contoh ya Mas. Misal kalau di Jogja itu, kalau di bukan perbukitan kayak hutan pinus ataupun pariwisata yang view alam gitu, itu kan kesannya biasanya cuma fotonya cuma gitu loh Mas. Kayak mereka itu lebih ke meniru pariwisata yang lain. Yang penting ada spot foto cinta-cintaan gitulah, atau spot foto bunga gitu. Kalau di laut pun, saya kan di Pati gitu Mas. Itu ada beberapa pantai, tapi juga nggak sebagus misal di Gunung Kidul atau di Tanjung Jaya. Itu juga spot fotonya itu terkadang terkesan mainstream gitu. Ya cuma cinta, dibangun gapura apa gitu doang, yang mungkin dampak ke depannya itu tuh nggak lama dan terkesan lama-lama juga membosankan gitu loh Mas. Nah menurut Mas Tio tuh pendapat pariwisata di Indonesia yang saat ini tuh kayak gimana gitu Mas? Oke. Terkait dengan pariwisata ini jadi ada informasi yang menarik. Tahu tentang ini nggak? Tentang Umbul Ponggo yang ada di Klaten. Iya. Ya. Itu ternyata yang mengelola itu adalah masyarakat yang ada di sana, dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Iya kan? Ya. Tahu nggak income bulannya berapa? Per bulan itu bisa tembus 1 miliar. Jadi pendapatan desanya itu tadi bisa 1 miliar loh dari sektor pariwisata. Nah, menurutku pribadi sebenarnya sektor pariwisata di Indonesia itu masih besar banget potensinya apabila kita bisa maksimalkan dengan baik. Contoh kayak misalnya tadi itu. Hanya saja problemnya itu adalah kadang dia nggak terorganize dengan baik tadi, Ira tadi yang tanya ya. Jadi dia secara sporadis. Jadi masyarakat itu tinggal di sana, misalnya tempatnya oke, lumayan gitu-gitu kan, tapi dia nggak termanajerial, nggak termanage dengan baik, nggak ada satu organisasi yang terbentuk di sana, nggak ada satu solidaritas membangun bersama yang dilakukan oleh masyarakat kayak gitu. Sedangkan baiknya tempat-tempat yang memang misalnya potensinya itu bagus, itu perlu dibentuk dalam satu wadah khusus. Jadi ada strukturnya, ada pembagian perannya di sana kayak gitu. Contohnya kayak itu kan yang Umbul Ponggo 1 bulan tuh 1 miliar loh. Itu kalau dijadiin itu kan BUMDes ya. BUMDes itu kan konsepnya artinya kan Badan Usaha Milik Desa, nanti income-nya itu kan sebagian dimasukin didistribusiin ke masyarakat yang misalnya dia ngasih uang ke situ gitu kan. Artinya masyarakat juga mendapatkan di sana. Nah, poin pentingnya yang kulihat di Umbul Ponggo, mereka memanajemennya dengan baik. Kayak gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, tadi Ira, kalau menurutku pribadi, salah satu problem yang belum terselesaikan di sektor pariwisata,
itu adalah terkait dengan branding. Banyak orang yang misalnya dia tahu tempat yang bagus itu hanya sebatas dari mulut ke mulut, tapi belum dari misalnya memanfaatkan digital marketingnya kayak gitu loh. Nah, misalnya kayak kalau kita tahu pantai apa yang di Jogja yang terkenal banget itu, yang laut yang ada Nyi Roro Kidulnya katanya itu loh, Lin, apa tuh, Lin? Parangtritis, betul. Nah, Parangtritis misalnya. Nah, aku tuh taunya dulu bukan dari media sosial Parangtritis, tapi dari orang cerita katanya bagus, ya udah akhirnya ke sana gitu kan. Bahkan sebesar Parangtritis pun itu secara digital marketingnya kurang baik. Nah, poin pentingnya adalah terkadang sektor pariwisata kita itu potensinya bagus, tempatnya bagus, tapi belum memanfaatkan digital marketingnya. Padahal digital marketing hari ini tuh penting banget. Kalau kita lihat misalnya data tuh ya, itu berapa peningkatan orang yang menggunakan media sosial ketika pandemik ini. Itu berkali-kali lipat, mungkin sekitar lebih dari 3-5 kali lipat peningkatannya kayak gitu kan. Nah, ada potensi di sana untuk meningkatkan awareness publik, meningkatkan brand kita melalui media sosial, dan kurangnya tuh di sana. Itu menurutku problem yang sering dihadapi di sektor pariwisata. Oke. Maaf ya. Oke, pertanyaan Dira sudah terjawab? Udah. Makasih Mas Tio. Oke, mungkin. Sama-sama. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Adipta. Adipta pengen tanya apa? Silakan open mic. Tes bisa kedengaran ya? Bisa. Halo, selamat pagi Erlina, selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi Pak Aleh dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Adipta, biasa dipanggil Adip atau Adipta. Saya dari tim KKN Tanjung Jaya sama seperti Erlina. Yang ingin saya tanyakan ini, saya mungkin mewakili dari teman-teman pemuda yang baru lulus dan teman-teman Tanjung Jaya ya Mas. Kita tahu bahwa Tanjung Jaya itu termasuk salah satu kawasan ekonomi khusus yang di bidang pariwisata yang diprioritaskan oleh pemerintah. Namun sampai sekarang pun kita masih jarang mendengar kata Tanjung Lesung ataupun Tanjung Jaya. Nah, setelah kita selidiki, ternyata permasalahannya ini benar terkait apa yang Mas Tio katakan terkait brandingnya itu kurang, Mas. Nah, setelah terkena dampak COVID dan juga kemarin tahun 2019 terkena bencana alam, bagaimana sih menurut Mas Tio cara kami atau cara pemuda yang ada di sana membangun pariwisatanya itu kembali setelah guncangan-guncangan atau cobaan-cobaan tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini mengenai pengusaha muda, Mas. Kita tahu bahwa pengusaha muda biasanya kita rintis secara kecil-kecilan atau UMKM ya, Mas. Nah, UMKM tersebut biasanya kan kita hanya mengikuti trending-trending yang ada pada zaman sekarang atau yang sedang ada di sosial media. Nah, bagaimana sih cara Mas Tio untuk, semisal Mas Tio ingin sustain selama 5 tahun lebih atau bahkan membuat perusahaan besar seperti itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Adip tadi ya? Iya. Yang pertama itu mengenai branding. Yang pertama mengenai branding, Mas. Terus yang kedua terkait dengan pengusaha muda yang tadi apa ya? Trending tadi ya. Iya, trending, mengikuti trending gitu. Oke. Jadi gini, masalah branding ini sebenarnya nggak hanya sebatas di sektor pariwisata ya. Banyak usaha itu, banyak bisnis itu yang problem utamanya juga salah satunya terkait dengan branding ini tadi. Nah, menurutku pribadi, karena memang kondisi alamnya itu udah bagus nih kan di Tanjung Jaya itu tadi, itu justru jadi keuntungan, ya kan? Kita nggak perlu moles-molesin lagi, tinggal cari misalnya angle-nya atau cari spotnya yang bagus untuk kita publikasikan. Menurutku hari ini adalah prioritas utama
kita bagi peran aja deh, bagi peran. Misalnya teman-teman KKN fokusnya ke branding. Nah, karena teman-teman KKN itu nggak bisa datang ke daerah, ke tempat, ke lokasi, nah masyarakat ataupun pemuda yang ada di sana, itu fokusnya untuk memperbaiki fasilitas yang ada di sana. Teman-teman yang ada di sini fokusnya branding di media sosialnya kayak gitu. Karena memang kita nggak bisa bangun secara fisiknya di sana kan. Nah, mungkin menurutku pribadi cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan pembagian peran tadi. Nah, jadi kalau terkait dengan digital marketing itu kan banyak banget ya. Tapi aku mau sharing terkait dengan ini sih, ilmu bagus tentang marketing di media sosial. Orang tuh kan berpikir semakin banyak followers itu pasti semakin bagus kan. Tapi ternyata enggak juga. Coba sering nggak kamu lihat misalnya kayak akun-akun selebgram atau produk-produk apa yang followersnya banyak, tapi misalnya like-nya atau engagement publiknya itu kurang. Nah, ada yang lebih penting dari sebatas jumlah followers. Apa itu? Ternyata di dalam digital marketing itu ada strategi gimana caranya ketika kita misalnya ya ngetik pantai itu bisa muncul tempat kita yang paling utama kayak gitu loh. Atau misalnya kita ngetik baju kan di produk di Instagram itu tadi, itu yang paling utama munculnya itu tadi. Atau ketika misalnya kita buka ekspor, tempat kita yang muncul. Atau mungkin kalau misalnya kita bikin publikasi di Instagram, punya kita yang paling pertama muncul dan di-like sama orang. Itu ada strateginya. Jadi menurutku pribadi adalah teman-teman coba fokus untuk brandingnya di media sosial, dalami lagi caranya gimana, biar apa? Biar selama misalnya teman-teman KKN ini tadi minimal ada target selama KKN-nya sekitar berapa 2 bulan kayak gitu kan, followersnya yang tadinya itu misalnya 0 belum ada bertambah jadi 200 misalnya kayak gitu loh. Karena karena branding itu tadi. Nah, itu sih menurutku. Jadi sejauh ini mumpung pandeminya ini masih ada dan gairah orang itu untuk berwisata itu belum terlalu tinggi, ya kan baru-baru menggeliat ya gitu. Ini jadi momentum buat teman-teman mempersiapkan. Nah, sembari menggeliat ini tadi sampai puncaknya, itu adalah momen buat teman-teman mempersiapkan brandingnya itu tadi. Melalui apa? Melalui media sosial. Karena memang kayak aku bilang tadi kan dari segi data penggunaan media sosial hari ini kan tinggi banget karena orang stay at home kayak gitu kan. Stay at home ekonomik itu berdampak terhadap banyak sektor. Salah satunya terkait dengan digital marketing. Kayak gitu sih. Nah, intinya kayak gitulah ya. Oke, terus terkait dengan gimana caranya kita bisa tetap sustain biar nggak hanya sebatas ngikutin tren aja. Nah, menurutku kayak gini. Jadi ini ada bisnis ya yang selama ada perut dan pangan dia perut dan mulut dia nggak bakal mati. Apa itu? Bisnis di pangan itu dia nggak bakal mati. Selama masih ada orang, selama masih ada perut, selama masih ada mulut, itu nggak bakal mati. Dan itu adalah yang paling fundamental. Kayak gitu loh. Bisnis pangan ini tadi, entah bahan bakunya ataupun produk olahannya. Nah, makanya kita itu harus pinter-pinter ngelihat peluangnya. Oke, mungkin trending sekarang lagi boba, misalnya kayak gitu ya, yang boba-boba kayak gitu kan. Tapi kira-kira selama 5-10 tahun ke depan, apakah orang-orang akan tetap suka dengan boba? Belum tentu juga. Itu adalah bisnis yang bakal kalah dengan inovasi-inovasi selanjutnya. Sebelumnya ada apa? Kayak cappuccino cincau. Itu kalah lagi dengan misalnya minuman-minuman matcha. Kalah lagi dengan boba misalnya. Setelah boba, nanti bakal ada lagi kayak gitu kan. Itu bisnis-bisnis yang memang dia itu tadi disetting untuk memanfaatkan momentum. Ketika momentumnya sudah mulai jatuh, mereka itu bakal berinovasi lagi, bikin momentum lagi, dan mereka mendapat keuntungan di sana, kayak gitu kan. Tapi menurutku kalau kita nggak cerdas, pemain baru hancur. Kalau cuma ngikutin itu aja, kayak gitu loh. Makanya sebenarnya pinter-pinter melihat peluang. Salah satu yang menurutku ke depan itu bakal bagus. Sebenarnya ada beberapa selain pangan ya. Pangan itu udah pasti. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan alat-alat kesehatan ataupun farmasi. Itu ke depan itu bakal bagus. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan teknologi. Teknologi itu dia nggak bakal mati. Setiap waktu selalu ada inovasi. Setiap waktu dia selalu meningkat.
Coba kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia, itu adalah orang-orang yang main di sektor teknologi. Iya kan, itu orang-orang kaya. Karena apa? Karena teknologi ini tadi memang menghasilkan banyak sekali keuntungan. Usernya, penggunanya itu juga banyak banget. Kayak gitu loh. Jadi margin yang dia jual antara bahan untuk bikin produk dengan value yang dia jual itu tinggi banget. Tahu kan ya, produk lah salah satu yang ada di Amerika. Kalau kita lihat misalnya, itu paling cuma berapa model bahan bakunya. Tapi yang dia jual tuh nggak murni produk. Yang dia jual tuh adalah value, pride, prestige, kebanggaan, inovasi, kemajuan yang dia jual kayak gitu loh. Nah, bisnis di bidang teknologi ke depan itu akan selalu hidup. Jadi menurutku kalau teman-teman mau terjun ke dunia usaha, apalagi masih baru, itu jangan yang ikut-ikutan. Kira-kira lagi trending apa ikut-ikutan. Enggak, karena itu dia temporer, bakal jatuh dengan inovasi baru. Kayak gitu. Mantap. Apakah sudah menjawab Adipta tadi mengenai branding dan jangan ikut-ikutan tuh intinya. Harus punya ciri khas yang membedakan dengan lain kayak gitu ya Mas Tio ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Tio. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nur Lailatul Azizah. Silahkan Laila kalau pengen tanya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Tio dan juga Erlina. Jujur ini materinya sangat menarik pribadi bagi saya karena di sini saya berasal dari klaster agro dan dari Fakultas Pertanian, tapi bukan dari Departemen Perikanan. Tapi ya sedikit tahulah tentang perikanan. Kemudian langsung saja saya mau bertanya kepada Mas Tio, untuk usaha ini kan tergolong masih baru ya Mas. Dari Mas sendiri, apakah sudah menggandeng misalnya dari teman-teman perikanan atau dari seorang yang sudah ahli dalam bidangnya, terus jikalau belum, apakah ingin menggandeng atau bagaimana, nanti mungkin bisa dijawab. Kemudian yang kedua saya juga mau nanya, setiap usaha kan pastinya ada kendala yang dihadapi. Nah sejauh ini kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana Mas Tio selaku pemula mengatasi kendala tersebut. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Mas Tio. Langsung. Nah, jadi kayak gini Laila. Karena memang ini sektornya rumah, basicnya bukan basic ya, maksudnya skalanya rumahan. Ya ini belum besar banget. Kalau yang besar banget tuh dia punya puluhan kolam, punya puluhan ribu ikan atau mungkin ratusan ribu ikan gitu loh. Jadi kalau boleh jujur, aku belum menggandeng akademisi ataupun orang yang ahli di sana. Tapi karena memang aku ini juga berusaha untuk mengembangkan ini tadi, tapi kemungkinan besar bukan di sini, kemungkinan bakal di Jogja. Kita udah ngajak nih, ada 2 dosen Departemen Perikanan UGM yang kita ajak buat collab. Jadi mereka itu mau bantu kita dalam hal pembudidayaan ikan, pembesaran, terus yang kedua adalah bikin produk olahan. Jadi kita sudah coba bikin jejaring, kita bikin komunikasi dengan dosen langsung kayak gitu. Itu ya untuk menjawab. Terus juga aku secara pribadi ya itu udah menjalin komunikasi dengan mantan mahasiswa perikanan yang memang dia itu memang dia berkarirnya bukan di sektor perikanan, tapi secara pengetahuan dia tahu lah basicnya, dasar-dasarnya itu tadi. Karena memang nggak bisa dipungkiri pengetahuan orang yang belajar secara otodidak dengan pengetahuan orang yang belajar di dalam kelas itu pasti beda kayak gitu loh. Makanya aku tetap menggandeng, tapi memang kalau untuk akademisi bukan di sini ya. Nanti rencananya bakal ada di Jogja gitu. Tapi kalau untuk hanya sebatas komunikasi personal ya untuk sharing kira-kira gimana bagus atau enggaknya, sampai misalnya tentang ngitung FCR tuh aku belajar dari mahasiswa perikanan, mantan mahasiswa perikanan. Kalau teman-teman Departemen Perikanan pasti tahu FCR kan. Laila mungkin tahu juga FCR. FCR itu kan Food Conversion Ratio. Jadi seberapa banyak pakan itu mengkonversi jadi daging kayak gitu. Kalau orang itu rata-ratanya 1:1, 1,2. Jadi sekitar 1
satu kilogram pakan itu menghasilkan 1 kilogram daging, atau 1,2 kilogram pakan menghasilkan satu kilogram daging. Paham ya? Tapi karena misalnya aku belajar dari dia gimana cara ngitungnya, FCR-nya berapa? Kemarin itu FCR-nya 0,96%. Jadi cukup 0,96% daging, pakan menghasilkan 1 kilogram daging. Poin pentingku adalah aku tahu tentang FCR, strateginya gimana, rumusnya gimana, itu dari mahasiswa perikanan langsung. Intinya, meskipun aku belajar dari banyak jurnal dan lain sebagainya, pengetahuanku tetap terbatas. Kayak gitulah ya, Laila ya, terkait dengan pertanyaan pertama. Terus terkait dengan pertanyaan kedua tadi, tentang apa ya? Tentang kendala nih Mas, jauh apa kendala yang udah dihadapi Mas Tio nih? Jujur, kalau kendala itu terkait dengan penyakit ikan nih. Aku tuh ya tahu lah, maksudnya ikan mulai dari sakitnya apa, mocong putih, sirip merah, jamuran, perut kembung, dan lain-lain aku tahu lah itu. Bahkan, tapi aku lupa itu tuh penyebabnya. Pokoknya tuh aku tuh nyatet jamurnya tuh apa, virusnya tuh apa, ciri-cirinya gimana, aku catat gitu. Tapi aku lupa, tapi intinya aku tahu penyakit-penyakitnya. Nah, yang sering ku hadapi adalah aku belum nemuin racikan biar sembuh ikannya tuh gimana gitu. Jadi dari 178 atau 178 ikan yang mati, ya, yang ku obatin sembuh itu tuh paling sekitar 15 ikan atau 20 lah. Sisanya pada mati. Karena ketika udah mulai ngambang, ku ambil, ku obatin gitu kan, kasih obat, dia nggak sembuh gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang ku hadapi hari ini itu adalah nilai jual ikan yang rendah. Banyak banget, ini masalah klasik ya yang dihadapi oleh para pembudidaya. Jadi udah capek-capek, ketika ngejual murah banget. Murah. Kayaknya internetnya Mas Tio bermasalah ya? Aku coba ini ya, coba menawarkan. Halo? Ya, coba misalnya penawarkan kan. Oke, aku udah ngasih layanan, aku kasih jaminan kalau misalnya kamu beli sama aku jamin kalau ada ikannya yang mati atau ikan yang sakit, aku bisa ganti kayak gitu kan. Aku memberikan servis kalau misalnya kamu beli sama aku antar tanpa menambah biaya. Kamu nggak perlu datang ke tempat orang yang biasanya kamu beli itu tadi, tapi ku anterin. Aku adalah strateginya, caranya kayak gitu kan. Oke, terus ku berikan penjelasan bahwa ini full pellet, terus misalnya dari segi kualitas airnya bagus, perawatannya bla bla gini gitu kan. Terus ku bilang kan, tapi harganya 16.000 kayak gitu kan. Ku naikin 1.000 dari harga biasanya. Apa coba responnya? Respon pasar ternyata negatif. Kenapa? Karena sejauh ini konsumen itu ya, apalagi konsumen yang bukan rumahan ya, bukan end user ya, tapi konsumen yang B2B, business to business, dia bakal ngejual lagi sama orang, itu dia nggak terlalu ngeliat kualitas ikannya, jadi harganya itu tetap sama gitu loh. Nah, itu yang sering dihadapi. Apalagi kalau kita jual ke pengepul, itu harganya juga murah. Nah, harga nilai jual ini tadi yang sering dihadapi banget. Jadi pertama itu adalah penyakit, yang kedua itu adalah dari segi nilai jual. Kayak gitu. Kalau dari segi harga pakan, aku nggak terlalu bermasalah sih ya. Memang harga pasarnya sekitar itu tadi sih. Kayak gitu. Oke, itu ya Laila ya, udah menjawab? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Arden. Arden ingin bertanya, silahkan open mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya Erlina dan atas penjelasan tadi Mas Tio. Terima kasih banyak sudah dijelaskan dengan gamblang mengenai wirausaha kecil-kecilan. Nah, di sini saya juga dari saya Ramadhani atau dipanggil Ardan, tim KKN Tanjung Jaya 2020, ingin menanyakan, di sini kan ada di UGM ada perintis gerakan Global Gotong Royong atau G2R Tetrapreneur, yang mana di situ ada 4 pilar yang dijunjung, yaitu rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha. Nah, untuk punya signature branding atau merek tersebut itu biasanya menggunakan apa ya Mas ya? Begitu. Terima kasih.
Oke, bisa langsung. Halo, gimana? Mungkin bilang signature branding. Gimana nih pertanyaannya? Membangun signature branding. Membangun signature branding itu gimana, Mas Tio? Oke. Jadi kayak gini, kalau aku pribadi sebenarnya, sejauh ini aku belum punya brand, ya. Jadi kalau boleh jujur, kalau teman-teman tanya tentang gimana caranya branding yang baik, itu jujur aku belum terlalu mendalami. Tapi ini aku buktikan, ya. Jadi branding itu terbentuk sendiri kalau kualitas ataupun service kita itu dia bisa bisa maksimal. Contoh misalnya, aku pemain baru nih, percaya atau enggak? Aku pemain baru. Tapi pengepul ya, orang-orang dalam skala besar yang mau beli ikan itu udah lebih, ada mungkin sekitar 4-5 orang yang datang ke sini mau beli ikannya. Kenapa? Karena memang di sini meskipun aku belum punya produk, aku selalu bilang ke orang, kalau misalnya beli nanti tolong kabarin ya sama orang yang lainnya, ikannya bagus-bagus di sini gitu loh, beli aja di sini kayak gitu kan. Nanti nggak apa-apa datang ke sini ngelihat ikannya, kayak kita ngobrol, kita tukeran kontak kayak gitu. Jadi meskipun kita belum punya brand, tapi karena orang tuh tahu kualitasnya seperti apa, servis kita gimana, ramah dan sebagainya, itu kayak ada satu pengalaman lah yang mereka dapatkan, bahwa kalau kita beli sama kita, itu ikannya pasti nggak mengecewakan, bahwa ikannya tuh besar-besar. Dan menurutku itu salah satu strategi sih, gimana caranya biar brand kita itu tuh bisa baik kayak gitu. Ini sistemnya dari mulut ke mulut. Aku juga kaget gitu, dari orang ngomong ke sini, banyak banget yang mau beli, mulai dari misalnya orang rumahan maupun para pengepul besar. Bahkan para pembibit loh, yang mereka itu jual bibit, datang ke sini loh, buat nawarin bibitnya. Padahal aku belum pernah ngobrol sama mereka, tapi mereka tahu dan mereka mau ngajak ngobrol. Dan itu menurutku strategi yang bisa kita lakukan itu secara offline ya, maksudnya secara offline, bukan secara digital marketing, bukan secara online-nya kayak gitu loh. Tapi menurutku itu hal penting ya. Jadi marketing secara offline itu juga penting banget gitu. Jadi bisa memberikan produk yang baik, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi yang baik, itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Itu sih kalau dari aku ya, yang aku alami. Jadi aku nggak berani secara marketing digitalnya, teoritisnya gimana, aku nggak berani lebih jauh karena memang aku belum terjun ke sana. Tapi aku sharing tentang gimana caranya branding signature-nya tadi itu kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Tio sudah menjawab nih. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku pengen tanya nih sama Mas Tio. Nah, Mas Tio, aku pengen tanya sejauh mana dan sejauh penting manakah pencatatan dalam dunia usaha kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai stigma gitu. Bahwa kadang kita tuh bikin kita melakukan suatu usaha tuh kadang ada stigmanya dari orang. Misalnya dari Mas Tio pembibitan budidaya ikan itu pasti ada stigmanya. Nah, gimana itu cara menanggulanginya kayak gitu sih? Oke. Jadi pencatatan itu penting banget. Pencatatan itu nggak hanya sebatas cash flow ya, nggak hanya sebatas arus kasnya aja, uang masuk dan keluar, itu nggak hanya sebatas itu aja. Tapi kalau misalnya kita main di sektor perikanan, pencatatan berapa jumlah ikan yang mati, berapa jumlah ikan yang sakit, berapa jumlah ikan yang sembuh, itu penting banget. Berapa misalnya kalau cash flow itu kan misalnya terkait dengan berapa jumlah pakan kita yang kita keluarin berapa, terus misalnya untuk keuangan, uang untuk pekerja itu berapa. Jadi kalau aku menjawab pertanyaan, itu penting banget. Kenapa? Karena pencatatan itu adalah data kita. Contoh misalnya, aku pernah share ini di Instagram ya. Melalui pencatatan, jadi aku tuh punya data tuh, punya tabel, ada nomor, nama, alamat, jumlah ikan yang dibeli, kontak, uang yang diberikan. Itu konsumenku punya datanya semua, bla 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 gitu. Nah, dari panen pertama, kedua, ketiga, keempat, aku bisa nge-track. Oh, misalnya misalnya Erlina nih, Lina Yelin ya. Misalnya kamu beli sama aku. Di panen pertama itu 10 kilo. Panen kedua 20 kilo.
panen ketiga itu cuman 10 kilo lagi, balik lagi ke 10 gitu loh. Nah, pas panen keempat, pas panen ketiga, aku mulai mengevaluasi, kenapa kok Lina balik lagi ke 10 ya? Minimal kenapa kok dia nggak beli 20 kilo gitu loh. Nah, itu bisa kita evaluasi. Oh, mungkin aja ternyata ketika dia beli sama kita, ikannya ada yang kecil-kecil, makanya dia nggak mau beli lagi sama kita. Nah, kita bisa jalin komunikasi, kira-kira kalau misalnya ketemu, Lin, gimana nih ikannya kemarin itu bagus atau nggak, bla bla gitu. Kita dapat insight di sana. Tapi kalau kita nggak punya data ini tadi, jumlah statistik konsumen kita beli berapa, kita bingung. Kalau misalnya kita punya data, kita bisa menstimulus, kita bisa mengengagement, kita bisa sebatas bisa paham ya, maksudnya menstimulus konsumen kita itu loh, bahwa oke, kamu tuh pernah beli 20 kilo loh, dan seharusnya kamu di panen keempat bisa minimal 20 kilo lagi atau lebih kayak gitu loh. Jadi pencatatan itu penting banget, karena memang kalau misalnya kita nggak punya data, itu sulit di bisnis apapun. Kalau kita nggak punya data, pencatatan, tiba-tiba uang keluar aja, tiba-tiba habis, dan kita nggak tahu uang berapa yang dikeluarin, profitnya gimana. Kayak gitu. Kita nggak bisa mencatat misalnya mortality rate-nya berapa, survival rate-nya berapa kalau di perikanan ini tadi. Kalau kita nggak tahu datanya itu tadi, kalau kita nggak mencatat, bayangin loh, setiap ada yang mati tak catat loh di laptop itu. Oh, tanggal segini mati 1, sakit apa, tanggal segini mati 2, kolam berapa gitu loh. Jadi ada ketahuan, kolam 1 misalnya ya, kolam 1 matinya itu sampai panen sekitar 75 ya, 76 ya, masih ku ingat. Kolam 2 itu 56, kolam 3 itu 19 apa kalau nggak salah, kolam 4 itu berapa gitu. Jadi ada pencatatannya di sana. Itu menurut Lin, jadi penting banget gitu ya, karena untuk menunjang bisnis kita data itu penting. Satu. Terus yang kedua adalah terkait dengan stigma tadi tuh ya. Iya. Nah, kalau aku pribadi, aku tahu bahwa stigma orang dalam usaha ini tuh nggak selamanya tuh bagus, ya kan, negatif gitu. Tapi justru itu jadi apa ya? Jadi stimulus, jadi sesuatu yang membuat, yang ingin aku dobrak gitu. Bahwa enggak loh. Aku ingin membuktikan bahwa anggapan orang itu enggak benar. Bahwa aku bisa menghasilkan nih, misalnya perawatannya bagus, ikannya juga bagus-bagus. Anggapanmu enggak terbukti di tempatku kayak gitu loh. Nah, stigma-stigma itu menurutku yang seharusnya bisa. Jadi kayak gini kan. Kadang orang itu kan merasa sedih, insecure, itu kan berdasarkan pikiran kita aja kan, tentang gimana caranya kita bisa mengolah pikiran kita. Kalau misalnya kita bisa memanajemen pikiran kita, bisa mengolah pikiran kita, anggapan negatif itu tadi justru bisa jadi stimulus, jadi motivasi kita untuk terus bergerak kayak gitu kan. Kalau aku pribadi bodoh amat dengan orang gitu, buktinya ya kalau kasarnya bodoh amat, lu ngatain gua tetap dapat duit gitu kan. Lu cuma ngatain doang, gua dapat duit, misalnya kayak gitu kasarnya kan. Biarin aja, selama misalnya kita serius, kita berusaha dan halal uangnya, ya udah biarin aja gitu loh. Udahlah, orang mau ngomong apa tuh menurutku terserah lah orang mau ngomong apa. Dan ya kayak aku bilang tadi itu, terserah orang mau ngomong apa, selama misalnya itu sesuai dengan tujuan kita, target kita, ya fokus ke tujuanmu aja, jangan terlalu dengerin orang gitu kan. Itu sih, belajar nutup telinga lah dengan anggapan-anggapan negatif itu tadi. Toh pada akhirnya kayak misalnya anak presiden, kalau misalnya kalau misalnya dengerin omongan orang, anaknya Pak Presiden itu si Gibran sama Kaesang, masa mau jualan pisang martabak gitu kan? Menurutku pribadi agak sulit gitu. Tapi mereka bisa memanage pola pikir itu tadi, singkirkan itu tadi, bahkan mereka percaya diri jualan pisang, jualan martabak kayak gitu. Itu menurutku yang bisa aku jelaskan sih, Lin, tentang gimana caranya kita bisa mengolah pola pikir kita itu tadi. Oke, siap. Berarti itu ya, dibuktikan dengan aksi ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak gitulah. Teman-teman ada yang pengen tanya lagi? Kayaknya nggak ada nih. Nah, satu pertanyaan lagi nih Mas, aku penasaran banget. Seorang wirausahawan tuh kadang-kadang dianggap dia itu mementingkan dirinya sendiri atau terfokus sama dirinya sendiri. Nah,
untuk mengubah itu tuh sebenarnya wirausahawan tuh juga memberdayakan masyarakat gitu. Gimana sih Mas konsep antara dua konsep itu menjadi satu yang bisa dipadu-padankan seperti itu? Kamu tuh kayak tanya aku tuh udah jadi pengusaha besar gitu, Lin. Oke, kita sama-sama belajar. Karyawan, omsetnya itu udah miliaran gitu-gitu. Pemberdayaan tuh berarti kan tapi gini sih. Gimana? Jadi kayak gini. Apa? Pemberdayaan tuh kan berarti kayak ini yang aku lakukan loh ya. Dari terkecil aja. Ini konkret yang aku lakukan. Ya aku nggak bicara kita punya beban moral untuk misalnya memberdayakan masyarakat karena bla 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 gini. Itu secara normatif lah ya, terlalu normatif. Tapi ini yang aku lakukan. Jadi kalau boleh jujur, menurutku, aku tuh yang terbesar, kebahagiaan terbesarku bukan mendapatkan uang loh. Serius. Kalau masalah untung berapa itulah yang omset belasan juta, profit berapa juta itu hanya bonus menurutku. Yang aku paling senang ini itu adalah ketika aku bisa ngasih orang. Ketika aku bisa mempekerjakan orang gitu loh. Oke, mungkin memang ini skalanya masih kecil, ya kan? Maksudnya baru sendiri gitu. Maksudnya baru di rumah aja gitu kan. Tapi ketika sortir, ketika panen, itu aku minta orang bantu. Ada sekitar 1 atau 2 pekerja gitu. Dan digaji ketika selesai itu tadi kita kasih. Dan kebahagiaan itu loh yang menurutku nggak bisa dibayar hanya sebatas duit. Astaga, kalau hidup cuma cari duit, udahlah, nggak bakal tenang hidup ini. Tapi kalau misalnya kita berusaha, kalau misalnya kita berusaha untuk bantu orang lain, menurutku kebahagiaan itu yang nggak bisa terbayar secara material. Berapa keuntungan yang kita dapat, itu hanya bonus gitu loh. Itu semangat yang aku tanamkan dari sekarang. Jadi aku nggak berusaha untuk mengeksploitasi orang kerja capek tapi gajinya sedikit, gitu nggak juga sih. Karena memang aku sangat menghargai orang-orang yang bekerja denganku. 1. Itu normatif ya, Lin ya? Iya. Oke, ya. Tapi itu yang aku lakukan. Terus yang kedua adalah aku sebenarnya pengen banget membawa semangat ini pengelolaan yang baik, bukan baik, maksudnya pengelolaan yang agak baik inilah, aku nggak berani ngeklaim baik sih ya. Pengelolaan yang agak baik ini juga diterapkan oleh pembudidaya yang ada di desaku. Pengen banget aku tuh. Jadi kayak orang-orang tuh bisa nerapin ini tadi loh, dengan lahannya sedikit tapi produktivitasnya tinggi, dengan pakannya segini tapi ya dagingnya tuh besar, banyak kayak gitu kan. Aku pengen sesimpelnya kayak gitu tadi. Pengen banget. Caranya gimana? Nah, cara yang aku lakukan adalah datang tuh ke orang yang sudah punya kolam yang lebih tua dari kita, ya kan, datang ke sana. Ya kita lah misalnya kita bilang, "Oh, kita mau belajar bla bla gini, kita jelasin punya kita gimana, punya dia kayak gimana, gini. Tapi bukan untuk sombong, tapi justru untuk mengajak, ayo datang ke rumahku, kita belajar bareng. Tak kasih tahu kalau punyaku tuh kayak gini gitu loh. Oh, hasilnya tuh kayak gini. Percaya atau enggak ya? Ada tetanggaku yang dia tuh punya kolam, bibitnya 27.000 ekor. Gila nggak tuh? 27.000 ekor, Lin. Punyaku cuma 8.000, 3 kali lipat lebih dari itu. Tapi produktivitas ikannya sampai hari ini baru 500 kilo, 5 pikul doang, Lin. Sedangkan punyaku itu 767. Apa aku sombong? Enggak sombong. Aku tuh ingin malah justru kalau bisa bibit yang banyak tadi 27.000 tadi itu bisa kayak punyaku juga, bisa menghasilkan yang banyak gitu. Enggak hanya sebatas 500 kilo aja, tapi bisa tembus kalau misalnya 3 kali lipat. Misalnya ya kalau genepin aja misalnya 700 dah ya, 700. 7 kali 3 berapa? 24 kan? 24. Iya kan? 21 ya? 7 kali 21. 3 atau 4? Harusnya bisa tembus 21, 8 kali 3 baru 24. 7 kali 3. Tuh kan, kalau 4 juga 28. Oh, Lina nih. Sosum ya pasti ya. Nah, 7 genepnya aja 700. Seharusnya dia bisa panen 7 kali 3, 21. 2 ton lebih. 2 ton lebih harusnya. Terus per hari ini, meskipun dia baru duluan masukin, ya panennya duluan aku total habisnya. Kayak gitu loh. Dan panennya lebih banyak dari aku. Apakah semangat itu sih yang coba aku terapkan. Mungkin kalau orang nyebutnya tuh kerennya tuh sociopreneur ya. Jadi bukan entrepreneur tapi sociopreneur. Karena menurutku kita
terlalu naif lah kalau hanya untuk mementingkan diri sendiri lah. Kita punya tanggung jawab. Udah. Gitulah intinya kayak gitu, udah kayak di pergerakan aja ya. Makanya harus membuat suatu gerakan di samping berwirausaha dong. Oke, itu ya teman-teman ya. Tadi kayaknya ada satu yang mau join, tapi sepertinya belum masuk. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, karena waktunya juga udah 10:30 nih, udah lumayan nih. Nah, kalau teman-teman pengen tanya lanjut sama Mas Tio, bisa itu ya, bisa kirim email atau enggak kontak nomornya, atau kalau pengen kepo lagi sama usaha yang sedang dirintis Mas Tio, bisa langsung cek Instagramnya Mas Tio di @alpatio ya. Follow ya. Harus follow ya guys, @alpatio. Oke, itu dulu teman-teman, terima kasih. Oke Mas Tio, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Kepada kita semua mengenai dunia wirausaha. Semoga sukses terus usaha budidaya ikannya. Kapan-kapan hasilnya bisa dibawa dong ke Tanjung Jaya. Nanti kalau kita ke Tanjung Jaya bawa ikannya ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Tio. Kalau udah ada produk olahannya ya, doain aja. Ya, siap. Mungkin dikemas. Sama-sama, makasih juga. Oke, Mas Tio kalau pengen live boleh. Silakan. Terima kasih. Oke, siap. Makasih ya. Semangat ya KKN online-nya ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih juga atas partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa berwirausaha bareng. Ya, cuy lah. Udah. Terima kasih ya, teman-teman. Dadah, see you.